Dan di dalam sebuah organisasi ada 3 kepentingan. 1, kepentingan pribadi, kedua, kepentingan kelompok, dan ketiga, kepentingan lembaga. Perhatikan, ketika saya masuk pesantren Gua Hira, saya punya kepentingan pribadi, dan ternyata berbenturan dengan kepentingan pesantren Gua Hira. Kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan lembaga. Maka 2 opsinya. 1, saya keluar dengan kepentingan saya, masuk di lembaga yang lain, atau saya bertahan di pesantren Gua Hira, ikut apa kepentingan Gua Hira. Yang tidak boleh 2 terjadi, tapi ini yang terjadi. 1, saya bertahan. Yang tidak boleh sebagai pemegang kemudi nakhoda digonjang-ganjing oleh awak kapal. Kapal ini mau kemana? Yang parah adalah ketika pemimpin tidak tahu kapal ini berlayar kemana, maka setiap angin nggak bisa dicegah. Ketika kita tidak tahu kemana kaki melangkah, setiap tikungan menawarkan tawaran, nggak boleh. Maka sambil bercanda ini, orang Padang itu dilarang ikut lari maraton. Karena setiap ketemu perempatan dia berhenti. Ini cocok nggak buat rumah makan Padang? Gitu. Kalah terus itu. Ya, jadi nggak boleh, pemimpin nggak boleh harus. Oke, itu sesuatu yang kira menjadi hal yang silakan untuk direnungkan sebagai sebuah bahan. Hah? Yang tidak boleh tadi, kita bertahan di lembaga, tapi kita menghasut teman-teman. Enggak, kepentingan pribadi. Kepentingan kedua, kepentingan lembaga, ternyata berbenturan. Nah, yang tidak boleh adalah kita tetap bertahan, harusnya kita keluar karena tidak sesuai, dan kita membangun kepentingan kita di lembaga lain. Yang tidak boleh adalah kita bertahan, tapi kita menghasut teman-teman. Jadilah budaya informal itu, gibah, fitnah, dan ini di mana-mana. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, ya itu dia. Oh, dia keluar menghasut. Ya, itu biarkan saja. Ya, karena seperti apa Rasul difitnah, digibah? Ya, Rasul itu udah sempurna. Kalau kita mah digibah, wajib hukumnya itu. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, ya. Ini juga ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Jadi ketika tamir diganti, mudah-mudahan yang minta diganti kita menggantikan gitu, ya kan, berdoa. Atau syukur-syukur diganti tamirnya yang bagus. Kalau tidak, kita harus duduk bareng ngobrol dengan sang kepala kita. Hanya harus tahu siapa kepala kita. Maka ketika kita masuk sebuah lembaga, ada hal yang harus diperhatikan. 1, selidiki siapa pemimpin Anda. Tugas pertama. Ketika pemimpin Anda baik atau tidak, itu tergantung Anda sekarang. Kalau baik, Anda bertahan, tapi tugas utama sampean adalah tetap memperbaiki diri. Ketika pemimpin sampean keren. Ketika pemimpin sampean tidak keren dan sampean bertahan, tetaplah tugas utama kita apa? Memperbaiki diri kita. Ketika kita difitnah dan itu, mudah-mudahan fitnah ini menjadi tambahan pahala buat kita. Urusan kita kepada Allah. Nah, ini tetap omongnya gampang, prakteknya meregese ini. Ya, ada lagi? Kalau ya silakan. Udah rekod. Oke, yang dikam gimana? Kurang visioner. Yang dikam sekalian ke depan sana. Firman sekarang kalau sini Iya. sekalian. Iya. 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 Pertama memang kita harus menguasai diri dalam memberikan masukan, menggunakan bahasa yang baik dan harus sabar.
pada waktu itu. Manajemen itu tidak ada yang keliru. Mungkin yang sekarang usulan kita tidak diterima, insya Allah besok diterima. Dan pemimpin juga banyak yang seperti itu. Maka pelajaran penting bagi kita. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihijrahkan? Kan tinggal berdoa, Allah memberikan, beres itu, nggak perlu hijrah. Artinya apa? Dengan segala kesulitannya, Abu Bakar dipatok ular dan macam-macam. Artinya apa? Di dalam proses ke sana itu butuh banyak hal. Maka di dalam Islam mengenal namanya manajemen by process, bukan manajemen by result. Manajemen by result itu namanya konvensional. Dia cuma melihat hasil, nggak peduli tentang prosesnya. Tapi di dalam Islam manajemen by process. Contoh yang paling mudah adalah bahwa hidup kita sehari dipandu oleh sholat. Dan tidak ada satu ustadz pun yang paling top, termasuk misalnya Ustadz Jazir, setelah sholat mengatakan, sholat saya khusyuk banget ini. Enggak ada. Tapi dia proses dari wudhu sampai salam itu dikhusyukkan. Soal hasil serahkan pada Allah, Rasul, dan masyarakat. Sama pada waktu kita. Dan ketika kita melakukan hal sesuai dengan proses manajemennya, hasilnya di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Banyaklah contoh-contoh yang bisa kita inikan. Jadi sabar. Dan dibuat ukuran. Ini ada perbedaan mendasar antara memang Allah dengan manusia. Allah di dalam menciptakan sesuatu itu benar dan tepat ukuran-ukurannya. Tidak ada yang rusak. Kalau ada rusak pasti ulah manusia, anak cacat dan macam-macam. Allah tidak zalim. Tapi manusia itu membuat sesuatu uji coba. Allah menguasai apa yang dia ciptakan sampai kebenarannya adalah kembali kepadanya. Sementara manusia menjual mobil Pajero kemudian dilepas. Nggak bisa dikontrol itu. Beda sekali ya. Itu untuk menginikan bahwa kita membandingkan Allah dengan hamba, ya cilaka 12 kita. Tapi untuk memposisikan diri kita, sadar. Jangan sampai ente penguasa jadi egois, jadi sombong banget. Kenapa? Karena Allah menciptakan itu dengan sedekah. Sementara kita hampir semuanya jual beli. Nafas ini untung nggak dipajaki oleh pemerintah. Air segala macam coba. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Ada lagi? Wah ya, yang depan dulu, silakan. Terima kasih. Sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang sering kita mendengar bahwa takmir itu bukan menguasai, tapi melayani. Tapi kita dengar dari Ustadz Jazir sendiri, ketika dia punya program yang yakin sekali dia akan memakmurkan masjid dan baik sekali, dia mengistilahkan, silahkan yang tidak ikut gerbong saya pindah ke yang lain. Terus juga dari Ustadz bilioner itu Lukmanul Hakim, Eben. Oh, Ustadz Ben. Dia juga begitu ada program yang yakin betul, dia siap dibully, bahkan siap dikeluarkan. Sampai-sampai mendirikan masjid sendiri kan. Nah itu. Nah itu artinya bahwa takmir itu jangan menguasai tetapi harus melayani, itu sebetulnya tidak kaku benar lah ya. Apalagi tadi benar. Jadi apanya dulu gitu ya, kita harus. Apalagi tadi sampaikan harus tegas tadi ya. Sekian Mas Afali. Terima kasih. Ya memang ini sangat sikon, dan terutama sikonnya adalah apakah leader yakin betul atas gagasannya. Kalau gagasan memang bermaslahat, kenapa tidak? Saya cerita sedikit. Saya juga ngurus Synergy Foundation di Bandung. Synergy Foundation itu ingin membuat ACT. 3 bulan diskusi nggak kelar-kelar. Akhirnya saya tidak diskusi, instruksi. Karena sudah 3 bulan. Saya bilang, yang bangun ACT ini gua, dan gua tahu banget apa yang terjadi. Ente nggak usah bikin ACT karena di lapangan ente kalah. Sekarang dilihat apa yang sudah Anda lakukan. Nggak ketemu, saya usulkan Anda buat jembatan. Jembatan di luar PU itu jembatan antar kampung, Pak. Itu jumlahnya di Indonesia kebutuhannya banyak sekali, apalagi seperti di Banten. Itu kan anak-anak SD, sekolah segala macam nggak bisa karena jembatannya rusak. Sekarang jembatan itu dibuat, oh Masya Allah. Dan kita membuat namanya Sasaka, tadinya Sasakala. Sasaka lebih berwibawa, ini taste saja. Tapi tagline-nya Pak, Sasaka, the bridge of nation. Partai nggak bisa membuat seperti itu.
Ini cuma lembaga kemanusiaan kita. Itu membuat tagline-nya The Bridge of Nation, jembatan bangsa. Padahal cuma jembatan di luar PU yang harganya 300-400 juta rupiah. Nah, Ustadz Ben yang lain-lain, ketika dia yakin itu memang bagus, kerjakan. Bismillah. Ada yang bisa didengar, ada yang tidak perlu didengar. Gitu Pak. Mangga silakan, belakang. Mohon maaf teman-teman, terakhir. Capek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, teman-teman, izin bertanya. Jadi satu hal Ustadz yang kami pelajari di AMPN yang paling berkesan adalah mengurus masjid itu harus profesional. Kalau bisa full time. Dan saya lihat di teman-teman setelah kita berkenalan, kita saling mengunjungi, itu kondisinya teman-teman beda-beda Ustadz. Jadi ada yang mendapatkan privilege yang kondisi ideal, yang mendapatkan sudah punya niat untuk berkhidmat ke masjid, dan juga mendapatkan donatur atau sponsor yang akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan dapurnya sehingga bisa fokus ke masjid. Ada lagi yang belum punya privilege itu, tapi dia punya waktu luang sehingga dia bisa berkhidmat ke masjid, memberikan inspirasi ke anggota takmirnya. Dia kerja keras, kerja giat dari dirinya sendiri sehingga semuanya tergerak. Tapi ada juga kondisi takmir yang dia belum selesai nih dengan dirinya sendiri, dia masih harus bekerja. Kayak saya sendiri Ustadz ya, saya seorang karyawan swasta dan juga punya usaha juga. Sehingga jujur yang bisa saya lakukan saat ini hanya manfaatkan waktu luang saya untuk ngurus masjid. Tapi sebenarnya pengen banget Ustadz, pengen bisa lebih kontribusi, lebih fokus ngurus masjid sehingga motivasi kerja saya sekarang itu saya pengen menyelesaikan kerjaan secepat-cepatnya supaya saya bisa ngurus masjid gitu. Pengennya seperti itu. Nah ada juga teman-teman yang kemudian belum punya waktu luang juga gitu. Nah, hubungannya dengan AMP ini kita kan dibakar nih semangatnya. Kita dikasih inspirasi banyak sekali program, banyak cara, dan ide itu sudah kemana-mana. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman takmir yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Mereka pada nggak punya ide. Pengennya diskusi dulu, kan inisiatif pengennya datang dari mereka. Dengan yang muda-muda, pada nggak ada tanggapan juga. Saya kasih gambaran tentang masjid peradaban, 5 pilar, itu cuman diam aja. Nggak ada ide yang dari mereka gitu Ustadz. Sehingga kita harus mau nggak mau instruksi. Saya harus mendelegasikan tugas, kaderisasi, menjabarkan dengan detail tugas-tugas. Kita punya program ini, langkahnya ini. Insya Allah saya sudah sempat bikin seperti itu. Dan udah mulai bikin. Tapi untuk menggerakkan teman-teman Ustadz, itu kalau mereka nggak ada kemauan sendiri, karena kan ranahnya kita bekerja secara profesional, dengan kerja yang untuk takmir itu kan juga kalau kita belum bisa membayar mereka, kita kan nggak ada akad hak kewajiban Ustadz. Itu masalah yang aku rasa banyak dialami teman-teman deh. Karena sekarang masih belum banyak masjid yang punya privilege bisa memberdayakan diri mereka sendiri dari dana yang dikelola masjid, sehingga kita harus berangkat dari bawah. Cuman struggle-nya itu saya rasa luar biasa. Nah, itu tipsnya dari Ustadz kira-kira seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, lagi-lagi saya mengambil contoh dompet duafa. Saya wartawan Republika. Diminta untuk, bukan diminta, Republika promosi di Jogja. Ketemu CDP, Korps Dakwah Pedesaan, Ibu Rambe sekarang dengan BMT Beringharjo. Bos bertanya, lo dakwah di Gunung Kudil ini pakai duit siapa? Kiriman orang tua, dipotong sekian rupiah untuk kita berdakwah. Bos panas lah punya media, maka rapat, diputuskan membuat yang namanya dompet duafa. Saya sekretaris redaksi merangkap, saya menyelenggarakan rapat, tidak ada tugas, cuma qadarullah saya seolah-olah yang mendapat sanggur. Bapak Ibu, dompet duafa tahun 93, tidak ada yang mau melirik, haram jadah itu. Seperti kotoran, siapa yang mau nginikan? Ya, tahun 98 Republika berdarah-darah. Bos memanggil ada seseorang dari Irjen untuk mengaudit. Dipanggil saya. Ente mau pilih Republika atau dompet duafa? Dengan bercanda saya mengatakan give me 2 years. Kasih gua waktu 2 tahun. Gua berpikir. Enggak 2 tahun, 2 hari saya dipecat dari Republika.
Oke, saya keluar dari dompet duafa, dari Republika, membangunlah dompet duafa. Apa dompet duafa keren waktu itu? Enggak, Pak. Tapi yakin nggak kita? Nah, kalau sekarang strateginya Bapak masih sulit, kan bisa cari asisten yang harian. Barangkali Bapak bisa berbagi dengan beberapa orang ring 1 di masjid itu untuk patungan menggaji dia. Tidak harus Bapak keluar. Nah, kira-kira kalau BUMN sudah dibuat kira-kira menghasilkan, boleh saja. Sementara dompet duafa, lembaga amil zakat sekarang harus bersyukur. Kenapa? Karena marketernya Allah. Kalau zakat tidak wajib, omong kosong itu lembaga kemanusiaan. Dan saya mengatakan kepada tim, dompet duafa boleh profesional, tapi tidak akan pernah bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Kemiskinan di Indonesia adalah hasil dari salah satunya kebijakan negara. Contohnya impor, pagar laut dan macam-macam. Dan tidak bisa kemiskinan akibat kebijakan negara dilawan dengan kegiatan sosial. Kebijakan harus dilawan dengan kebijakan. Kalau gitu kita harus tutup, Mas. Enggak, tetap saja. Tapi Mas, kita punya megalomania. Enggak mungkin mengelola dana zakat sendirian. Maka tahun 99 dibuat yang namanya Institut Manajemen Zakat untuk menyiapkan amil dari Sabang sampai Merauke. Dan tahukah kita hampir seluruh LSM di Indonesia bangkrut kecuali lembaga-lembaga zakat. Itu peradaban yang kita bangun, berkahnya karena Allah. Dan sekarang gaji-gaji dari lembaga zakat bisa 40 juta bos-bosnya. Apakah itu terlampau berlebihan? Enggak. Karena seperti dompet duafa 400 miliar satu tahun bagi 12, berapa hak amil? Yang tidak boleh adalah kalaupun lembaga zakat menggaji bosnya 100 juta, tidak boleh dia membeli mobil BMW atau Mercedes meskipun bekas. Bekasnya Kijang lebih mahal ketimbang bekasnya Mercedes. Tapi itu kan atmosfer, auranya mobil Mercedes atau BMW kan prestis. Sementara mobil Kijang kalaupun mahal tetap mobil keluarga. Jadi ada etika. Nah, etika ini yang harus kita pegang. Jadi bismillah, berbagai cara banyak. Teman-teman masih paruh waktu nggak apa-apa, karena memang itu kondisionalnya. Tapi yang harus full time adalah betul-betul ada SDM yang harus harian dan itu kita bayar. Rela nggak 10 orang dari masjid perawat masjid kita patungan untuk menggaji 1-2 orang? Kalau bisa, insya Allah, bismillah. Oke, rasanya sudah cukup nih, ya. Pengumuman. Ya, pemenangnya adalah kelompok 4. Jadi kita sudah bisa menilai ya 1, 2, 3. Dan yang paling realistis dan bisa berjalan dan berkembang adalah kelompok dari 3. Jadi silakan dari kelompok 3. Ya, siap Ustaz. Perwakilan. Silakan kameramen di Apa hadiahnya apa itu? hadiahnya salaman Ustaz. Oh, salaman dulu ya. Selamat. Ya. Oke. Oh, sampun. Katanya ada rompian atau gimana? Nanti Ustaz, itu simbolis Ustaz. Salaman tadi simbolis. Oh, simbolis. Terima kasih sudah sah ya. Amin, bantu duit. Yang penting bahagia. Oke, sampun Ustaz. Ya, baik. Kanan sudah. Ini quote terakhir nih. Jenderal itu bisa memimpin 1000 pasukan six pack, tapi belum tentu bisa memimpin 1 istri yang mungil di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam banget ini ya. Yang terakhir ini dalam banget ini. Baik, alhamdulillah Ustadz Anan sudah siap di rumah surga beliau. Seperti memang Masya Allah ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sepertinya beliau akan tampil saat sudah mau masuk senja ya, karena kita kan senja. Gimana Ustaz? Senja merintis. Ustadz, silakan Ustadz. Kelompok 3 tadi yang mana? Coba tunjuk tangannya di ke atas kan. Siap dapat rompi? Tolong namanya berikan ke Mbak Afifah berikut ukurannya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga tolong namanya, ukurannya kasih ke Mbak Afifah ya. Takbir. Tadi soalnya yang kelompok 21 batin,
nelongso banget aku. Silakan Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz Anan sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, lega dulu Ustaz. Masya Allah. Nanti kita akan mendengar. Ya, semoga setiap kalimat yang tersampaikan dari beliau ini mengokohkan keimanan kita.